Selamat pagi Bu Heni, selamat pagi Pak Gigi, selamat pagi Pak Romi. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu lewat Zoom pagi ini. Selamat pagi juga untuk Bapak Ibu semua dan pagi hari ini kita akan mendengarkan presentasi dari Dr. Hewan Rahmanto di mana kita akan mendengarkan pembahasan penyakit ayam CRD yang selalu mengintai. Untuk itu, waktu kami persilakan untuk Dr. Hewan Ramanto. Terima kasih Bu Tina atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih bisa berjumpa. Kita masih diberikan nikmat sehat sehingga bisa mengikuti Zoom meeting pada pagi hari ini. Baik, untuk kesempatan ini saya akan mencoba membawakan penyakit ayam CRD yang selalu mengintai. Pendahuluan ya, CRD adalah penyakit menular menahun pada ayam dan dijumpai pada setiap segmen pemeliharaan unggas, baik breeder, layer, maupun broiler. CRD saat ini menempati peringkat pertama ya, yang update sebagai penyakit dengan kasus terbanyak pada tahun 2021. Sebelumnya pada tahun 2019, CRD meningkati peringkat kedua. Kerugian ekonomi akibat CRD ya, itu konversi makanan rendah, laju pertumbuhan lambat, mutu karkas menurun, produksi telur menurun. Biasanya bila sehat itu tidak akan kembali normal dan biaya pengobatan yang tinggi. Adapun penyebab CRD adalah disebabkan oleh bakteri Mycoplasma gallisepticum dari famili Mycoplasmataceae, ordonya Mycoplasma thales, bersifat gram negatif, dapat dibiarkan dalam telur ayam tertunas atau telur hatching egg-nya. Cara penularannya ada dua, secara vertikal dan horizontal. Yang secara horizontal bisa kontak langsung dari ayam yang sakit ke ayam yang sehat. Dengan yang kontak tidak langsung melalui makanan, air minum, debu, alat kandang yang tercemar, dan melalui udara dengan jarak kurang dari 6 meter. Yang secara vertikal yaitu bisa lewat telur yang dihasilkan oleh induk menderita. Faktor predisposisinya, ayam muda lebih rentan kejadian penyakit karena pengaruh lingkungan. Ya, jadi penyakit CRD itu karena pengaruh lingkungan yang menyebabkan ayam stres, seperti kondisi manajemen yang kurang baik, kadar amoniak tinggi, kandang berdebu, fluktuasi temperatur ekstrim ya, dari panas ke hujan, dan kelembaban yang tinggi. Adapun gejala klinisnya biasanya anoreksia, jadi nafsu makan menurun, sekresi hidung katar yang makin lama makin bertambah, jadi kayak lelerannya itu kelihatan, batuk dan bersuara saat bernapas, yang dibilang ngorok gitu. Mukanya bengkak karena timbunan eksudat dalam sinus infraorbitalis. Adapun gejala patologi anatomisnya, kalau dia masih CRD ya belum ada komplikasi, kita harus lihat ersek-nya, ersek yang keruh dan bersudat kasar. Terus radang trachea. Nah, untuk mendapatkan ersek ini kadang kita harus hati-hati ya dalam membuka atau membedah ayam. Kadang udah pecah, udah sobek gitu erseknya. Apalagi kalau ayam baru umur sehari. Kita ingin mengetahui bagaimana kondisi erseknya ya. Yang normal adalah bening berkaca-kaca. Tapi kalau sudah terjadi komplikasi, biasanya oleh Escherichia coli, jadi CRD kompleks, itu akan menyebabkan perikarditis dan perihepatitis fibrinosa. Jadi sampai dia ada perkejuan yang berat. Kita lihat gambarnya seperti itu ya. Itu, kalau sudah sampai di jantung seperti ini dan hati seperti ini, itu menandakan sudah ada komplikasi. Pencegahannya ya, penjaganya adalah didasarkan atas pelaksanaan hygiene atau sanitasi dan membesarkan anak ayam hanya yang berasal dari peternakan bebas CRD. Jadi betul-betul free MG ya. Nah, karena CRD ini dimulai dari apa penularannya secara vertikal, jadi bisa saat DOC pun dia sudah mulai kena. Makanya kita mulai mencegah tuh dari DOC, dari ayam baru masuk. Saat masa brooding, beri celah kurang lebih 20 cm di bagian atas atau kandang untuk sirkulasi udara supaya nggak pengap.
Berikan metabolase saat DOC datang untuk mencegah stres ya, biar cepat kembali normal. Kemudian hari kedua sampai keempat kita beri mikospekton agar air sek bersih dan dari mikroplasma. Jadi kita punya produk kebetulan metabolase dan mikospekton itu, karena yakinlah untuk di Indonesia ini kalau kita bedah DOC baru datang itu jarang ya kita menemukan air seknya yang bening berkaca-kaca. Pasti sudah ada apa? Sudah ada sedikit keruh. Itu menandakan kita dapat sumber dari DOC yang terkontaminasi Mg. Terus kontrol suhu pemanas, jangan terlalu panas atau dingin, lihat penyebarannya ya. Lakukan pelebaran sekat brooding sesuai perkembangan ayam biar tidak stres karena kepadatan. Perhatikan floor space-nya ini. Keruk sebagian liter yang menggumpal, tambah dengan liter baru. Bila perlu pasang kipas untuk membantu sirkulasi udara dan mengurangi panas dalam kandang. Tentunya lakukan penyemprotan dengan desinfektan untuk menurunkan kontaminasi Mg di lingkungan dengan disinfektar. Kita punya disinfektan ini untuk membasmi bakteri Mg. Nah, inilah produk-produk kita yang bisa kita promosikan, bisa kita push ke customer untuk menahan ataupun mencegah terjadinya CRD. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Tina. Baik, terima kasih Dokter Hewan Ramanto. Untuk Bapak Ibu, tadi kita udah mendengarkan presentasi dari Dokter Hewan Ramanto ya. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan. Untuk waktu kami persilakan. Pak Ridwan, ada Iya, yang... Bu. Ya Pak, silakan Pak. Baik. Terima kasih atas waktunya, Bu Tina. Selamat pagi, Bapak Ibu. Nama saya Ridwan dari Blitar. Saya mau mencoba tanya sedikit dengan Pak Ramanto, dengan presentasi Pak Ramanto tentang CRD ya. Jadi untuk penularan seperti mikroplasma itu memang ada penularan melalui vertikal ya, dari indukan ya ke anak ayam. Sedangkan vaksin MG pun juga jarang dilakukan, mungkin sosialisasi atau pengetahuan tentang eh, MG di peternak saya kira kok belum begitu begitu banyak. Dan padahal itu kan menurut saya kan bagus untuk pencegahannya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak Rahmanto untuk penanganannya seperti itu. Baik, Pak Ridwan, terima kasih atas pertanyaannya. Memang kita dengan MG ini yang selalu mengintai, kalau kita perhatikan sebenarnya saluran pernapasan ayam itu sudah ada pertahanan mekaniknya seperti mukus, juga bulu-bulu getah ciliati pada lapisan mukosa itu sebenarnya sudah ada pertahanan mekaniknya. Jadi kalau sampai dia tuh rusak tuh akibat dari contohnya ya amoniak yang tinggi, udara. Nah, itu kalau dia rusak pertahanan mekanik ini, bakteri itu mudah masuk dan antara lain itu seperti Mg. Nah, jadi saluran pernapasan bakteri yang sudah menempel di saluran pernapasan itu terbawa akhirnya ngumpul di air sac atau kantong udara. Makanya kalau di breeding farm, dulu saya alhamdulillah pernah di breeding farm sebagai health control, itu setiap hari itu tugasnya memang bedah ayam dari setiap umur. Karena untuk memastikan MG-nya itu bersih, supaya nanti saat telur tetas yang dihasilkan itu betul-betul anak ayam komersilnya itu bebas MG. Tapi kenyataannya memang sulit ya, makanya di breeding tuh lebih ketat di security-nya. Dan untuk vaksinasi MG memang bukannya familiar ya, memang mungkin tidak efektif karena kondisi pemeliharaan kita yang kurang 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 ketat di security-nya. Seperti itu sehingga vaksinasi belum belum umum di Indonesia. Nggak pernah. Meskipun sebenarnya sudah ada dan infonya sih ke saya malah ada satu breeding sih yang sudah memakai vaksin terutama dari Romindo MG. Nah, ini kebetulan laganya Brida nih, mungkin bisa dicek nih. Katanya sih Manggis di breedingnya itu sudah pakai vaksin MG dari Romindo. Nah, bukannya promosi dari komersil buat beli di Manggis ya. Itu infonya sih yang saya dapatkan baru Manggis ya. Kalau yang lain saya belum dapat info. Jadi betul-betul kita harus mendapatkan DOC yang bebas bebas MG, yaitu dari mulai anak ayam itu betul-betul bebas. Makanya kita
di farm itu seharusnya ada satu orang yang khusus setiap saat itu bedah ayam untuk memastikan MG-nya itu bersih, yaitu dengan AirSec, karena di kantong udara itulah sumber ataupun tempat hidup MG berkembang biak. Nah, pada saat eh, pertahanan mekanik itu rusak, makanya dia akan muncul keluar. Ya mudah-mudahan sih yang akan datang vaksinasi boleh, emang bagus itu, karena vaksinasi itu bisa mencegah penurunan produksi yang signifikan itu akibat MG, ya, mencegah penurunan produksi. Tapi memang sumber infeksinya sendiri tidak bisa dihilangkan, yaitu karena memang dia akan muncul setelah adanya rusak atau stres, itulah menyebabkan stres, baru muncul MG-nya. Demikian Pak Ridwan penjelasan Ya, saya. ya, ya. Ya. Siap-siap Pak Ramanto. Terima kasih. Jelas ya Pak Ridwan jawaban dari Pak Ramanto. Ya, sudah Bu. Ya, Terima kasih terima Bu. kasih Pak Ridwan untuk pertanyaannya. Kita lanjut lagi. Ada yang masih mau ditanya Bapak Ibu? Baik Bu, saya mau bertanya, saya Orisa dari Cirebon. Sebelumnya terima kasih untuk presentasi dari Pak Rahmanto. Yang ingin saya tanyakan itu uh, bagaimana penanganan jika kalau di farm itu memang sudah ada kasus CRD. Terima kasih. Terima kasih Bu Orisa. Nah, sebenarnya kita tetap untuk CRD itu memegang prinsip lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena selama ini yang saya lihat di lapangan, kalau sampai sudah terjadi kasus, itu biasanya sudah komplikasi. Jadi cukup berat, ya. Meskipun sebenarnya semua antibiotik spektrum luas itu bisa untuk mengatasi CRD, ya. Kebetulan kita punya Mycospecton, punya Oxalic tetracycline long acting, itu juga bisa, Oxtra LA ya. Juga golongan quinolone juga bisa, seperti Enro, norproxasin juga bisa untuk mengobati. Nah, hanya pada saat terjadi kasus ini harus ditambah pengobatan suportif seperti kita punya metabolase, Tolefit SE, ya, multivit B kompleks harus disertakan untuk mempercepat proses kesembuhan. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Bu Parisa. Bagaimana Bu Orja jawaban dari Dr. Hewan Rahmanto? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Orja. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan Bapak Ibu. Oke, kalau misalnya udah tidak ada yang mau bertanya lagi, mungkin untuk Dr. Hewan Rahmanto bisa disimpulkan presentasinya tadi. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Kalau bisa kita simpulkan dari presentasi saya pagi ini bahwa CRD itu selalu mengintai, otomatis kita harus mencegah terjadinya stres pada ayam. Itu yang pertama. Yang kedua, usahakan atau cari sumber DOC yang betul-betul bebas MG. Terus seandainya karena kondisi di Indonesia seperti ini, otomatis begitu DOC datang, kita sarankan untuk memakai Mycospecton ya, supaya dari DOC AirSec-nya sudah bersih, sehingga untuk tidak mempengaruhi perkembangan pertumbuhan ayam selanjutnya. Lakukan selalu sanitasi atau higien yang betul-betul yang ketat, karena MG mudah keluar saat terjadinya stres. Itu aja Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Kami kembalikan ke Bu Tina. Terima kasih Dr. Hewan Ramanto untuk presentasinya hari ini. Semoga banyak yang nonton presentasi Bapak di YouTube ya. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu Terima kasih. semuanya. Terima kasih.